Selamat siang, Bapak dan juga Ibu. Yang saya hormati Bapak dan juga Ibu dosen pengaji, Bapak Dr. Dandan Rahadian STM, dan juga Ibu Dr. Ini Yunita STM, dan juga di sini ada dosen pembimbing yang saya hormati, Bapak Dr. Insinyur Abdul Mukti Soma MM. Di sini izinkan saya, Rabina Tasna Ashifa, untuk memaparkan seminar proposal penelitian dengan judul Determinasi Adopsi Fintech dan juga dampaknya terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat. Untuk gambaran objek penelitian ini adalah UMKM di sektor ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. Mengapa Jawa Barat dipilih? Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat penyumbang ekonomi kreatif tertinggi dan di tingkat ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 33.267 unit usaha. Selanjutnya adalah latar belakang. Menurut data Bank Indonesia, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penggunaan kris tertinggi di Indonesia dan dijuluki sebagai Digital Province. Hingga awal tahun 2025, terdapat jumlah merchant kris sebanyak 7,3 juta atau sekitar 21,66% dari total merchant nasional yang ada di Indonesia sebanyak 33,7 juta menurut Republika pada tahun 2025. Namun, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tingginya infrastruktur dan juga ekosistem digital di Jawa Barat dengan kemampuan UMKM dalam mengadopsi dan juga memanfaatkan teknologi finansial untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Lalu ada research yang utama dari penelitian ini adalah minimnya penelitian terhadap yang secara spesifik mengkaji terkait adopsi fintech dan dampaknya terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Lalu kebaruan dari penelitian saya yaitu mengkaji terkait UMKM khususnya di sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat dan juga mengkaji terkait teori-teori seperti TOE framework, TAM, literasi keuangan terhadap adopsi fintech dan dampaknya terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat. Selanjutnya ada rumusan masalah, terdapat 7 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kesiapan teknologi atau technological readiness berpengaruh terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat? Yang kedua, apakah kesiapan organisasi atau organizational readiness berpengaruh terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat? Yang ketiga, apakah pengaruh dukungan lingkungan berpengaruh terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat? Yang keempat, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap tingkat adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat? Yang kelima, apakah persepsi kegunaan atau perceived usefulness berpengaruh terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat? Yang keenam, apakah persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use berpengaruh terhadap adopsi fintech di kalangan UMKM kreatif Jawa Barat? Yang ketujuh, apakah adopsi fintech berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis yang pertama, pengaruh kesiapan teknologi terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Yang kedua, pengaruh kesiapan organisasi terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Yang ketiga, pengaruh dukungan lingkungan terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Yang keempat, pengaruh literasi keuangan terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Yang kelima, pengaruh persepsi kegunaan terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Yang keenam, pengaruh kemudahan penggunaan terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Dan ketujuh, pengaruh adopsi fintech terhadap kinerja keuangan kreatif UMKM kreatif di Jawa Barat. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat pada penelitian saya, yaitu manfaat praktis diantaranya. Yang pertama, bagi pemerintah daerah, diantaranya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Jawa Barat untuk memberikan perancangan atau pembinaan terhadap UMKM, khususnya untuk meningkatkan teknologi finansial. Yang kedua, bagi para pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk sebagai gambaran dalam mengadopsi financial technology. Yang ketiga, bagi penyedia layanan fintech dan juga industri keuangan, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mengukur bagaimana karakteristik dari setiap UMKM yang ada di Jawa Barat. Yang keempat, bagi komunitas dan juga ekosistem ekonomi kreatif, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi kolaborasi antar lembaga dan juga pemerintahan dalam meningkatkan ekosistem digital di kalangan UMKM kreatif Jawa Barat. Selanjutnya ada manfaat akademis. Yang pertama, kontribusi terhadap pengembangan teori adopsi teknologi dan juga kinerja keuangan.
Yang kedua, penguatan kajian mengenai kinerja keuangan UMKM. Yang ketiga, dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Untuk selanjutnya ada tinjauan fakta. Dari penelitian ini terdapat grand theory, middle, dan juga applied. Untuk grand theory dari penelitian ini adalah resource based view. Menurut Ongango tahun 2014, RBV merupakan teori yang menjelaskan bahwa keunggulan bersaing suatu organisasi dapat ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya internal yang bernilai dan tidak dimiliki oleh para pesaing. Menurut Eniola dan Attendam, pada tahun 2015 terdapat dua jenis sumber daya dari teori RBV. Yang pertama, ada sumber daya berwujud, diantaranya modal finansial dan aset fisik. Yang kedua adalah sumber daya tidak berwujud, diantaranya pengetahuan, keterampilan, pengalaman, SOP, dan juga reputasi organisasi. Selanjutnya ada middle theory dari penelitian ini. Yang pertama adalah teknologi, organization, dan environmental atau TOE framework. Teori framework ini pertama kali diperkenalkan oleh Tornansky dan juga Weiser pada tahun 1990. Teori framework digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi dalam suatu organisasi. TOE terdiri dari tiga konteks utama, yaitu konteks teknologi, konteks organisasi, dan juga konteks lingkungan. Selanjutnya ada teori mengenai teknologi acceptance model. Teknologi acceptance model pertama kali dikembangkan oleh Fred Davis tahun 1986. TAM merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pengguna menerima dan juga mengadopsi suatu teknologi. Dalam penelitian ini digunakan TAM 2 yang dikembangkan oleh Van Kates dan juga Davis tahun 2000. Di antaranya terdapat dua konsep utama, yaitu perceived usefulness atau persepsi kegunaan dan juga perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Yang terakhir ada applied theory dari penelitian ini adalah literasi keuangan. Yang pertama, menurut OJK tahun 2023, literasi keuangan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku individu dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan hingga pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan finansial masyarakat. Literasi keuangan ini juga memberikan manfaat, diantaranya yang pertama untuk mengelola dan juga menjaga stabilitas keuangan sehingga kondisi keuangan tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, meningkatkan jumlah penggunaan produk dan layanan keuangan yang pada gilirannya akan memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Untuk applied teori yang kedua adalah adopsi fintech. Menurut Unixi, financial technology adalah integrasi antara pengelolaan keuangan dengan sistem teknologi. Menurut National Digital Research Center, fintech adalah inovasi dalam sektor layanan keuangan yang dipadukan dengan teknologi modern. Contoh transaksi dari fintech sendiri meliputi pembayaran, investasi, kredit online, transfer dana, dan juga perencanaan keuangan. Yang terakhir ada teori keuangan, kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip dan juga aturan keuangan yang berlaku menurut Fahmi tahun 2020. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan berlandaskan pada laporan keuangan utama yang meliputi balance sheet, income statement, dan juga cash flow statement. Selanjutnya ada kerangka pemikiran pada penelitian ini yang bersumber dari penelitian sebelumnya, yaitu Hossein et al. Pada tahun 2025. Adapun hipotesis dari penelitian ini terdapat 7 hipotesis. Yang pertama, apakah technological readiness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hipotesis kedua, organizational readiness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi fintech pada UMKM kreatif di Jawa Barat. Hipotesis ketiga, apakah environmental support berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi fintech. Hipotesis keempat, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi fintech. Hipotesis kelima, perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi fintech. Hipotesis keenam, perceived ease of use berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi fintech. Dan hipotesis yang terakhir, hipotesis ketujuh adalah adopsi fintech berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM kreatif di Jawa Barat. Selanjutnya ada metode penelitian. Dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah quantitative causal explanatory dengan pendekatan deduktif dan menggunakan paradigma penelitian positivism. Selanjutnya ada pengumpulan dan juga sumber data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan sumber data primer. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel.
Terdapat variabel bebas, variabel mediasi, dan juga variabel terikat. Untuk variabel bebas sendiri, diantaranya ada technological readiness sebagai X1, organizational readiness sebagai X2, environmental support sebagai X3, literasi keuangan sebagai X4, perceived usefulness sebagai X5, percentage of use sebagai X6, dan juga ada adopsi fintech atau CRIS sebagai variabel mediasi, dan terakhir ada variabel terikat yaitu kinerja keuangan. Untuk skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan metode evaluasi skala Likert 1-4. Skala Likert 1-4 ini dipilih untuk menghindari responden memilih jawaban tengah atau netral. Selanjutnya ada populasi dan sampel dari penelitian ini. Untuk populasinya sendiri adalah seluruh UMKM kreatif di Jawa Barat, ada sebanyak 33.267 unit usaha, dan sampel diperoleh berdasarkan rumus Yamane sebesar 395 ribu. Oke, Rabina, waktunya habis ya. Kita lanjut.